Dia adalah seorang petinju, juga seorang pelatih. Mengalami lebih dari 200 acara profesional. Dominasi TV dan jadilah jenderal pemenang di arena. Dia adalah seorang petinju dan pendatang baru. Dia introvert tetapi memiliki hati yang kuat. Berlatih tinju selama 7 tahun. Menerima baptisan 18 acara profesional. Beberapa gelar juara. Menjadikannya bintang yang sedang naik daun di tinju. Juara Tinju Thailand pasangan. Itu juga membuatnya menjadi musuh bebuyutan juara tinju. Orang pertama yang diundang adalah pemain dari sisi biru, Pham Meng Kong. Selanjutnya, kami akan mengundang pemula Tiongkok kami untuk Anda, Liu Lei dari sisi merah. Oke, sekarang izinkan saya memperkenalkan Anda. Dua sisi yang kita hadapi. Keterampilan pemain biru tidak jelas. 26 tahun dari Thailand. Tinggi 180 cm. Rekor karir. 185 pertempuran. 150 kemenangan. Kolawan sebanyak 43 kali. Ayo lihat bakat baru kami di sisi merah. Liu Lei dari Tiongkok. 20 tahun. Tingginya juga 180 cm. Rekor karir. 18 pertempuran. 13 kemenangan. Kolawan 3 kali. Jadilah wasit untuk pertandingan ini untuk kami. Masih Andi dari Selandia Baru. Halo teman-teman, selamat datang di Legenda Amei. Ini adalah kompetisi 70 kg. Pemain di sisi merah adalah Liu Lei dari Tiongkok. Yang di sisi biru adalah Pham Meng Kong. Sapuan kaki Pham Meng Kong sangat ampuh. Pham Meng Kong adalah pemain yang sangat introvert. Sekilas, dia tidak banyak bicara dalam hidup. Dia adalah seorang petarung Muay Thai yang bekerja sebagai pelatih di Tiongkok. Pemain ini telah berkompetisi di level yang berbeda, mengalahkan juara Muay Thai yang terkenal. Misalnya Siti Chai, juga dikalahkan di level lain. Champion K1 baru terpopuler saat ini adalah KO. Sekarang dan nanti, dia masih menjadi juara TV pada tahun 2013. Juara TV tahunan. Liu Lei juga berlatih di Thailand sepanjang tahun dan menerima pelatihan murni. Eropa sejati. Pelatihan intensif dalam teknik kickboxing. Oleh karena itu, ia memiliki ketangguhan dan ketangguhan gaya Thailand serta mampu menghasilkan pukulan yang halus. Tindakan menyilangkan kepala. Saat saya melihat Pham Meng Kong ini, saya melihatnya di informasi. Teknik tinju miliknya masih tergolong lemah. Bagaimanapun, gaya bertarung murni Thailand ini. Lihatlah tinju ayam besar yang baru saja saya gunakan dengan punggung tangan saya. Ini benar-benar tentang pencapaian dalam tinju. Biasa, seperti lebih dari petarung Muay Thai ini. Tapi sapuan kaki kiri ini sangat cepat dan berat. Apakah Anda mendengarkan Liu Lei? Soalnya, ini masih pertahanan dengan tangan tertekuk. Saya ingin memegang kepala saya dan masuk dan melakukan beberapa kombinasi gerakan. Tinju kombinasi. Tendangan sapuan ini terlalu cepat. Ya, tendangan sapuannya sangat cepat. Liu Lei tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun. Serangan balik setelah tendangan sapuan. Ini gaya bertarung khas Thailand. Kurangnya keterampilan teknis dalam tinju. Juga mencari peluang sambil mundur selangkah demi selangkah. Tendangan sapuan yang sangat cepat. Lihat ini. Jarak lawan. Irama. Menurut kami pemain Pham Meng Kong ini sangat menarik. Sama seperti di lapangan. Sangat sederhana. Baru saja melihatnya di ruang petinju. Banyak pemain sedang bersiap. Dia di pojok. Duduk di atas kotak air mineral. Seseorang berpikir, tidak ada yang memperhatikannya. Sangat sederhana. Coba lihat di lapangan. Keluar. Keluarga Hang akan mengetahui jika ada segera setelah mereka mengambil tindakan. Sapu kaki Anda keluar. Seperti yang diharapkan,
Dia berada di level juara TV. Luar biasa. Hari ini kita melihat penampilan beberapa pemain Thailand. Gaya bermain ini sama. Tidak banyak serangan seperti ini di tinju. Belum lagi kombinasi pukulannya yang mulus. Mereka semua mencari peluang sambil mundur. Hancurkan satu tendangan besar ini tepat pada waktunya. Ya, dan metode ini kosong. Lagi pula, dia telah memainkan hampir 200 pertandingan. Ini adalah pengalaman dari banyak pertempuran. Mari kita lihat apakah Liu Lei bisa melakukan beberapa perubahan di game kedua. Pertama-tama, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperpendek jarak. Yang kedua adalah bagaimana menghadapi FA Mengkong yang begitu cepat. Tendangan menyapu yang sangat akurat dengan kaki kiri. Saya pikir FA Mengkong ini jarang melakukan serangan udara seperti yang Anda lihat. Apalagi jika Anda menyapukan kaki ke kiri, usahakan jangan sampai Anda menghindar. Bahkan jika aku menyapukannya ke lenganmu. Bahkan jika kamu menyapu lenganmu, itu akan terasa sakit. Jika lengan Anda tidak menghalangi, aku akan langsung memukul tulang rusukmu dan itu akan semakin sakit. Tetap seperti ini untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat Anda tidak akan bisa bertahan lagi. Saya tidak bisa menangani tendangan ini. Oke, tendangan sapuan lagi. Ya, FA Mengkong. Ini adalah pertahanan melawan tinju. Mungkin tidak banyak pengalaman. Karena dulu saat ada kompetisi All Thailand di Thailand, sangat sedikit petarung Muay Thai yang menyerang terus-menerus seperti ini. Sapu dan tendang lagi. Lengan kanan Liu Lei sudah merah. Serangan lutut ini bertemu dengan serangan itu. Lihatlah dia saat dia mempertahankan keterampilan tinju. Dia tidak seperti dua yang pertama, dengan cara bersandar ke belakang dan memegang tangan depan, untuk menghindari dua pukulan pertama lawan. Maka aku tidak akan melakukan pelukan yang erat dan batin seperti ini. Turunkan kepala Anda, kubur diri Anda di dalamnya, dan peluk lawan Anda untuk mengatasinya. Saat FA Mengkong ini bertarung dengan pukulan, setiap pukulan ini dilakukan dengan seluruh kekuatanku. Tekan seluruh orang masuk. Saya berharap saya bisa mengkol lawan saya dengan satu pukulan. Soalnya, kedua orang ini masih punya beberapa kelebihan. Masih keduanya. Terutama Liu Lei ini. Soalnya, masih ada beberapa pemain Muay Thai yang punya perasaan seperti itu. Tetapi meskipun FA Mengkong memegang kendali di dalam, tangan depanku ada di dalam. Terus menyerang seperti biasa. Tendangan menyapu lagi. Tendangan sapuan yang kami dengar. Di tempat kejadian, saya mendengar suara seperti langsung mengenai saya. Sangat menakutkan. Menurutku Liu Lei tidak seharusnya melakukannya saat ini. Setelah serangan tinju Anda terlihat oleh lawan. Kombinasi pukulan yang terus-menerus adalah benar. Tapi menurut saya Anda harus menontonnya setiap saat. Jika tidak, hal itu akan terselesaikan dengan mundurnya FA Mengkong. Sebaliknya, jika Anda memegang kepala dan memukul lengan Anda. Saat ini, saya pikir Anda melakukan ini setelah beberapa kombinasi pukulan berturut-turut. Tambahkan kaki sapuan rendah. Saya pikir efeknya akan lebih baik. Lihatlah lengan kanan dan bahu Liu Lei yang merah dan bengkak. Tendangan sapuan kiri ini sungguh dahsyat. Lihat kami. Jika saya bermain melawan pemain Thailand sebelumnya. Karena dibandingkan dengan pemain Thailand, dari segi kecepatan tendangannya, kami tidak bisa mengimbangi kecepatan melakukan pertahanan angkat lutut dan pertahanan kaki. Satu-satunya cara untuk memblokirnya adalah dengan tangan Anda. Sering menyelesaikan setiap pertandingan. Lenganku bengkak karena ditendang itu. Harga ini juga sangat tinggi. Bahkan jika kamu menang, ingat cedera lengan. Seringkali diperlukan waktu setengah bulan untuk menghilang. FA Mengkong yang rendah hati ini. Setelah putaran kedua, angkat tangan. Mungkin sedikit lebih menonjol. Jadi terkadang sekarang Anda melihatnya. Hadapi petarung Muay Thai ini. Ada banyak cara untuk mengatasinya di masa lalu. Sekarang lebih pada saat dia memulai tendangannya. Tekan dengan pukulan kuat Anda sendiri. Jangan memberi jarak pada lawan untuk mengangkat kakinya. Lebih dekat dari jarak antar kaki lawan. Jarak antara lawan dan lawan. Apa masalah kita? Pasalnya, pemain Thailand mulai berlatih saat berusia 7 atau 8 tahun. Setiap hari dan keahlian utamanya setiap hari adalah tendangan menyapu. Mungkin ribuan per hari. Ribuan kaki kembali menendang.
Kecepatan startup sangat cepat. Bahkan jika kita menerapkan taktik ini, mungkin juga sulit untuk diterapkan. Karena itu terlalu cepat. Saat pertama kali memulai, Anda menemukannya. Sudah terlambat. Kaki telah jatuh ke lengan Anda. Jadi itu artinya, tidak ada seni bela diri terkuat di dunia. Putaran ketiga pertandingan antara kedua belah pihak. Liu Lei masih terus maju selangkah demi selangkah. Tapi langkahnya terlalu lambat. Sapuan tinggi lainnya. 2 tendangan sapuan. Dengan cara ini lengannya dapat menahan kekuatan. Itu benar. Jika iya, teruslah berjuang. Sulit bagi Liu Lei untuk menangkap tendangan sapuannya. Tendangan menyapu lagi. Harga masuk Liu Lei terlalu tinggi. Irama Liu Lei saat ini sepenuhnya sesuai dengan ritme FA Mengkong. Dia seharusnya tidak berada pada kecepatan seperti ini, melawan FA Mengkong. 3 lunge dengan Muay Thai. Ya, jika Anda menggunakan ritme ini, bagaimana Anda bisa mengalahkan pemain murni Thailand? Iramanya adalah ritme gaya Muay Thai. Kecepatannya harus mengarah ke sana. Lei Penghui belajar dari Lei Penghui. Terus bergerak maju dan mundur, melakukan gerakan tipuan. Ya, saya tidak yakin kapan harus masuk. Sekarang mari kita lihat 2 orang yang saling bertarung. Saat FA Mengkong meninju, kesenjangan di kepala masih sangat terlihat jelas. Ada kemungkinan tinjumu bisa masuk. Tapi bagaimana dengan Liu Lei? Begini, Anda berisiko ditendang oleh FA Mengkong dengan beberapa kali tendangan keras. Setelah akhirnya masuk, saya melakukan beberapa kombinasi pukulan secara berturut-turut. Biasanya keduanya saling berpelukan. Anda tidak dapat mengembangkan diri Anda seperti ini. Keuntungan spesifik dari lokasi yang baik bermanfaat bagi Anda. Jangan biarkan dia menghilang lagi. Faktanya, ketika tinju Liu Lei digunakan, saya pikir dia menggunakan pukulan atas yang relatif lebih sedikit. Jenis pukulan garis lurus yang sedikit lebih jarak menengah dan jauh memiliki lebih banyak pukulan mengayun. Pukulan semacam ini relatif mudah untuk dipertahankan. Apalagi kombinasi pukulan melintang ke atas dan ke bawah semuanya dilakukan dengan mata melayang. Ya, soalnya, FA Mengkong kini semakin santai. Selama Liu Lei, Anda perlu lebih banyak menyerang bagian perut. Harus ada lebih banyak serangan 3 dimensi yang melintasi ke atas dan ke bawah. Atau setelah Anda menggunakan ho kiri Anda menambahkan lutut Anda, tambahkan lutut atau kaki, lalu pukul lagi, untuk mengobati diri sendiri. Jarak pukulan yang kuat. Tetap menempel. Saat lawanmu datang memelukmu, Anda harus mundur secara wajar. Namun kita tidak boleh menarik diri terlalu banyak. Namun saat lawan mundur, Anda harus menempelkannya. Apa masalah Liu Lei? Saat pihak lain memelukmu, dia pun terjerumus ke dalam situasi terus berpelukan. Kesalahpahaman. Anda tidak pandai dalam segala hal. Anda tidak pandai di tengah dan dekat. Tidak pandai menyapu jarak. Lalu kalian saling berkelahi dan berpelukan dalam jarak dekat. Tidak pandai dalam hal itu. Saat ini, kita perlu mengontrol. Pelukan jarak jauh bisa dilakukan di FA Mengkong. Pada jarak ini, kita harus mengendalikan FA Meng dengan tangan kosong. Cegah dia menyentuh Anda. Jika dia meletakkan tangannya padamu, sangat mudah untuk melakukan beberapa teknik berpelukan. Segera kendalikan. Kamu lihat. Anda tahu, sebenarnya Liu Lei saat ini, saat memasuki jarak ini, saya hanya benar-benar ingin mencapai lingkaran dalam. Ingin memeluk. Oke semuanya, selanjutnya kami umumkan wasitnya. Keputusan akhir. Wasit nomor 1 memberi skor 30-27. Wasit nomor 2 memberi skor 27-30. Wasit nomor 3 mencetak skor 29-28. Jadi, pemenangnya adalah warna merah. Merah menang. Selamat kepada pendatang baru asal Tiongkok kami, Liu Lei.